Gerindra diprediksi menjadi partai politik yang paling serius yang dapat menyaingi kemapanan partai politik besar. Sementara posisi elektabilitas Partai Hanura dianggap belum stabil. Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra adalah partai politik yang diprediksi bakal mengganggu kemapanan PDI Perjuangan dan golongan karya dalam pemilu 9 April. Menurut survei Litbang Kompas Desember 2013, angka keterpilihan atau elektabilitas Gerindra mencapai 11,5%. Duduk di peringkat ketiga di bawah PDI Perjuangan dan Golkar. Dalam polling lingkaran survei Indonesia Januari 2014, Gerindra tetap di nomor 3 dengan elektabilitas 8,7%. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang dinakodai mantan politisi Golkar Wiranto juga mengintip papan atas. Berdasarkan survei Litbang Kompas, Hanura merangsek di 6 besar dengan elektabilitas 6,6%. Sementara versi polling lingkaran survei Indonesia, Hanura jeblok dengan elektabilitas 4%. Beda tipis dengan perolehan Hanura di pemilu 2009 sebesar 3,8%. Tetap bisa lolos ke parlemen meski kekuatannya tak signifikan. Apakah dua parpol yang sama-sama dinakodai mantan petinggi TNI itu akan mentereng di perhelatan politik sesungguhnya? Ya, The Headlines episode pemilu kali ini mengangkat topik pembuktian Gerindra dan Hanura. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Sumaryati Aryoso, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Amelia Ahmad Yani, Ketua DPP Partai Hanura. Dan hadir pula Don Bosco Slamun, Pemimpin Redaksi Berita 1 News Channel, serta Hanta Yuda, Direktur Poltreking Institute. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Sebelum ke Bu Amel dan Ibu Sumaryati, saya ke Mas Hanta dulu. Dinakodai dua purnawirawan dan tampaknya perlahan tapi pasti dari pemilu ke pemilu angkanya lumayan naik. Ya? Lumayan, ya. Dua partai ini memang trennya naik dibandingkan dengan perolehan hasil pemilu 2009. Dua partai ini banyak kemiripan sebenarnya. Kalau kita berangkat dari saya, kebetulan tesisnya dulu tentang Partai Golkar. Golkar itu melahirkan partai genealoginya cukup banyak. Dan dua partai ini adalah partai tanda petik genealogi Golkar yang prospeknya relatif paling baik dibanding partai-partai yang lainnya. Di 99-2004 kita tahu ada PKP, ada MKGR dan sebagainya. Tetapi mereka bisa dikatakan berguguran. Nah, dua partai ini kemudian di 2009 menjadi peserta pemilu pertama. Kedua tokoh utamanya adalah peserta konvensi Partai Golkar. Lalu meskipun Pak Wiranto pemenang bahkan menjadi capres Golkar 2004. Nah, Pak di 2007 duluan Hanura kalau tidak salah mendirikan ya. Hanura di 2006 ya. Lalu 2007 Gerindra mendirikan partai itu. 2008 mohon maaf ya, 2008 mendirikan Gerindra di 1 tahun sebelum pemilu. Dan angkanya itu kalau Hanura di angka 3,77% perolehannya, Gerindra di 4,46% sekarang di hasil pemilu 2009. Suaranya juga signifikan meskipun nomor 8 dan nomor 9. Nomor 2 di bawah, ya, 2 di bawah. Tapi trennya sekarang tadi juga kita lihat ada data di Poltreking, lembaga saya juga mengatakan demikian. Bahkan Gerindra itu berpotensi cukup besar masuk ke 3 besar, minimal 4 besar. Dan elektabilitasnya kalau menggunakan margin of error sekitar 8-11%. Sementara Hanura sekitar 4-6 atau 7% bahkan. Bang Don, ini dua-duanya purnawirawan dan kalau mau lihat dari media Bang Don, iklannya sama-sama besar. Yang satu karena terkait dengan kepemilikan media, yang satu karena saya rasa dananya cukup besar. Sebagai praktisi media yang saya lihat meskipun tidak punya media kata Ibu Sumaryati. Benar Ibu Aryati. Yang saya lihat ya, ini sebetulnya Gerindra maupun Hanura ini muncul karena rivalitas lama di antara dua tokohnya, antara Pak Prabowo dan Pak Wiranto. Kita ingat itu bisa dilihat dimulai pada tahun 1998. Kemudian keduanya mengeluarkan buku putih masing-masing untuk menjelaskan menurut versi masing-masing tentang peristiwa 98. Kemudian ketika Golkar mengadakan konvensi, kedua-duanya juga ikut ke situ. Lalu ketika salah satu di antara yang mendirikan partai, dua-duanya mendirikan partai dan jadilah Gerindra dan Hanura. Setidak-tidaknya kamu jadi wartawan pada saat 98 sangat paham. Lalu kemudian ketika konvensi, lalu kemudian ketika pembentukan partai bisa melihat ini sebetulnya cermin dari rivalitas lama yang mungkin menarik untuk bisa dilihat lebih lanjut. Kenaikannya apa? Ya, memang masih rivalitas, Ibu Sumaryati?
Kalau sama-sama partai politik pasti rivalitas. rivalitasnya. Meskipun juga jalannya bersama tapi ada kepentingan masing-masing pasti ada kan. Oke. Kalau tadi saya singgung sedikit soal iklannya yang cukup banyak, betul. apakah kemudian iklan juga berpengaruh dalam kenaikan ini menurut versi di dalam? Saya pikir iya, seperti contohnya Hanura kan begitu melesat sekarang. Gerindra juga loh, Bu. Gerindra melesat pasti. Meskipun tidak punya media, tapi kita memang banyak iklan. Placement untuk iklan cukup banyak ya, Bu, ya? Banyak, dan itu waktu dikritik itu loh, waktu itu kan dikritik juga. Memang kalau orang untuk sosialisasi suatu partai, bukan partai lama seperti Golkar atau PDIP, perlu pasti media. Karena itu Gerindra juga memanfaatkan hal itu kan. Oke, Bu Amel? Kalau Partai Hanura, saya rasa dari awal memang ada 10 partai politik yang bergabung ke Hanura. Antara lain Partai Peduli Nasional. Dengan masuknya 10 itu memang sudah elektabilitas naik. Mengangkat elektabilitas. Iya, karena kami punya sekian ratus anggota DPRD di tingkat 1 dan 2. Kemudian Pak Haritanu muncul bergabung dengan Hanura, itu lebih lagi mengangkat karena beliau memiliki media yang besar ya, MNC, Koran Sindo dan sebagainya. Kalau Mas Hanta tadi katakan bahwa iya kenaikannya naiklah trennya walaupun perolehan 2009 dibanding perolehan 2009. Kalau mau bicara soal tren kenaikan ini lebih karena kondisi partai yang besar sedang memang tidak bagus, isunya negatif ke partai-partai besar, atau karena memang Hanura dan Gerindra bekerja keras? Boleh. Ya, Boleh. kalau terima kasih. Boleh Bu Amel, silakan. Kalau di 2009 3,7 ya tadi persen, tapi anggota DPR-nya di tingkat provinsi, di kabupaten dan DPR RI kan hampir 1.900 sekian, tapi hanya dapat 17 kursi DPR RI. Itu juga menjadi pertanyaan karena begitu besarnya anggota DPR-nya kok 17 saja yang masuk di DPR RI. Kenaikannya lebih karena kondisi yang memang sedang buruk di partai-partai lain atau memang kerja mesin partainya cukup yang baik? 2009 atau sekarang? Yang sekarang? Oh, yang sekarang. Kalau melihat tren kenaikan ya. Kalau sekarang semua all out. Iya. Pasti jawabannya begitu. Iya. Pak Wiranto kemana? Pak HT kemana kan? Iya, Bu Sumaryati dikit saja mungkin. Oh ya, kalau kami kerja keras pasti. Oh, baik Bu, kerja keras Kalau banget. kerja keras. Iya, dari begini. Ketua Dewan Pembinanya, baik pengurus-pengurusnya, semua kerja keras. Oke. Karena kita memiliki cita-cita yang harus Jadi kita peroleh. walaupun ada isu negatif di partai-partai besar nggak ngaruh gitu ya Bu ya? Nggak ngaruh. Baik. Kami bagus. tetap berjuang untuk kemenangan. Iya, begini kalau kita lihat hasil survei Kompas, Mas Hanta, itu kan ada survei longitudinal longitudinal yang berlangsung selama 1 tahun ya. Memang betul kalau lihat ya, Hanura itu dari 0,5 itu tahun 2013 ke 2,7 lalu kemudian ke 6,6% pada waktu akhir tahun 2013, dan itu kenaikan itu setelah bergabungnya Pak Haritanu ke dalam Hanura gitu. Lalu kemudian Gerindra sendiri yang menarik itu dari 6,1 ketika Hanura mendapatkan yang tertinggi pada ketika sudah ikut dengan media yang besar, kemudian naik ke 11,5 lalu kemudian ke 13,6 dan sekarang kelihatan tanpa media Gerindra naik pesat, dengan media kemudian Hanura juga naik pesat. Cuman ada beberapa hal yang saya lihat, misalnya iklannya menarik tuh. Ya. Apakah betul Win HT ya? Kan ini kan dramanya menurut saya berlebihan. Win HT, Pak Wiranto harus bawain kuis gitu. Apa iya seorang jenderal harus kasih pertanyaan gitu. Kemudian kedua ada juga pertanyaan, nggak tahu nanti Bu Amelia kasih tahu nggak ke Pak Wiranto gitu. Jadi terlihat sekali dramanya sampai kemudian jadi bintang film, jadi bintang sinetron di siapa namanya? Tukang bubur naik haji. Sampai ke sinetron, sampai jadi kuis. Iya. Bu Amel. Ya. Pak Wiranto mengatakan pada saya, beliau ingin menyelami betul-betul kehidupan masyarakat, sehingga beliau menjadi tukang beca, menjadi kenek bis, menjadi orang cacat. Di situ beliau melihat bahwa betul jadi orang cacat itu sulit, tidak ada yang membantu. Tapi ada orang-orang sederhana juga yang membantu untuk menaikkan itu kursi rodanya ke atas, mau beli gula nggak bisa, ada yang bantu beliin gula. Artinya di situ dia melihat bahwa
ternyata orang-orang sederhana itu masih punya hati nurani begitu. Sampai Dan dulu menolak. pernah Bu Amel tahun pemilu yang lalu gitu, iklan yang paling membuat penguasa pada waktu itu tidak enak adalah karena ada drama yang memperlihatkan Pak Wiranto makan nasi aking. Oh iya. Saya bukan soal Ada. iklannya, tetapi iklannya menurut saya over gitu, yang kemudian memperlihatkan bahwa ini sungguh sebuah iklan, bukan sebuah real show yang memperlihatkan oh kalau belusukan ya seginilah karena memang sudah biasa begitu Bu Amel. Belusuan. Nah, misalnya gitu. Iya, iya. Tapi cara-cara beriklan macam-macam memang Bang Don. pasti. Iya. Kan pertanyaan awam gitu. Iya, desain iklannya yang kemudian Saya dipertanyakan. tidak tahu apakah itu maksudnya ada desain iklan, tapi saya waktu itu kan masih di Partai Peduli Rakyat Nasional. Saya juga Di melihat, DPR-an, ya. Pak Wiranto makan nasi aking. Bahwa nasi aking itu betul masih ada di kalangan masyarakat kita gitu. Tapi kalau Gerindra desain iklan kampanye iklannya memang Dia buka begini Nur. Bahwa Gerindra adalah suatu partai yang bisa untuk membawa kemandirian nasional, Saya visi misi dan Prabowo Subianto. Ya, Kan bukannya begitu, Bu? ya, kalau Prabowo-nya bilang ke saya, Prabowo Subianto, saya mengajak rakyat Indonesia. Gitu. Soal otentisitasnya Itu mungkin yang itu soal otentisitas ya. Bang Don ya. Saya melihat begini, partai itu menurut kajian maupun survei kita, kekuatannya itu, petanya memang beda-beda, tapi kekuatan figur itu sangat menentukan. Oh, iya. Yang kedua adalah kekuatan media di udaranya, lalu di darat, tadi ini sampaikan tentang strategi para calegnya, kadernya. Nah, dua partai ini menurut saya sangat dipengaruhi, apalagi Gerindra, faktor nomor satu orang memilih Gerindra karena faktor Prabowo Subianto. kekuatan figur. Kekuatan figur, Ya, nomor satu. kita akan bicara tentang kekuatan figur ini sesaat lagi. Mengapa kekuatan tokoh bisa mendongkrak Gerindra dan Hanura? Tetaplah bersama The Headlines. Partai Gerindra dan Hanura sudah lama menetapkan Prabowo Subianto dan Wiranto sebagai calon presiden mereka. Apakah pencapresan keduanya sejak dini mampu meningkatkan pamor Gerindra dan Hanura? Mari kita simak data berikut ini. Ini adalah tren elektabilitas Gerindra dari Litbang Kompas ya. Pada bulan Desember 2012 6,1%, kemudian pada Juni 2013 naik menjadi 13,6%, dan Desember 2013 sedikit turun ya 11,5%. Masih tren elektabilitas Gerindra dari lingkaran survei Indonesia. Pada Maret 2013 7,3%, kemudian Oktober masih di tahun yang sama 6,6%, kemudian Januari 2014 8,7%. Bagaimana kita lihat Hanura dari Litbang Kompas pada Desember 2012 masih kurang dari 1%. Kemudian Juni naik menjadi 2013 naik menjadi 2,7%. Pada Desember 2013 naik menjadi 6,6%. Cukup banyak ya. Kemudian dari lingkaran survei Indonesia pada Maret 2013 ada 2,6%, Oktober 2013 3,4%, dan di Januari 2014 4%. Mas Hanta memang naik sebenarnya trennya. Ya, sebelumnya bahkan Hanura diragukan untuk lolos, mohon maaf, parliamentary threshold sebelum Pak Haritanu bergabung. Tetapi kan ada pengaruh tadi serangan udaranya atau strategi udara dengan media. Jadi ini lebih serangan udara atau karena figur Wiranto? Dua-duanya, tapi Dua-duanya. setiap partai itu berbeda. Jadi kondisi perilaku pemilih, kemudian apa faktor yang paling menentukan kekuatan elektoral sebuah partai politik itu adalah magnet elektoralnya apa. Institutional brandingnya apa? Lalu yang kedua perilaku pemilih seperti apa? Yang ketiga adalah mesin politik apa yang efisien dan efektif mereka gunakan. Nah, perilaku pemilih kalau kita lihat kondisi Indonesia hari ini, Party ID, pemilih yang merasa teridentifikasi, tingkat kesetiaan pemilih kepada partai politik kian turun. Terakhir di survei nasional kita 19 dan di Januari tinggal 17%. Tetapi di sisi yang lain, saya mengistilahkan figur ID, pemilih yang merasa teridentifikasi atau kesetiaan kepada figur menguat. Banyak yang suka dengan Jokowi, tapi belum tentu dia mau pilih PDIP. Begitu juga Pak Prabowo, banyak yang suka Prabowo, banyak pemilih Prabowo itu dari PKS, dari PAN, dari P3, begitu juga Pak Wiranto. Nah, figur ini berhasil untuk terutama Prabowo misalnya mengatrol kekuatan elektoral Gerindra itu sangat menjadi faktor nomor satu. Termasuk juga Hanura, Pak Wiranto juga memberi efek untuk mengatrol itu. Bang Don, dari sisi media, faktor figur
Iya. Dua-duanya purnawirawan ini. Dan kalau saya boleh bilang, pangsa pasar dua partai ini sebenarnya sama. Jadi kalau lihat dari bahasa tubuh di media Bahasa ya, tubuh. khususnya di televisi, ini memang menarik karena dua-duanya kan military style. Iya. Ya. Jadi Wiranto ngomong dengan gaya militer, tapi body language-nya itu orang Jawa. Prabowo body language-nya bukan orang Jawa, tapi omongannya juga bukan orang Jawa. Kemudian dikesankan sebagai orang yang berani dan tegas, Tegas, gitu ya. iya. Saya rasa ini berpengaruh pada cara persepsi yang ada di publik gitu. Tapi poin dasarnya adalah bahwa dua-duanya sama-sama punya gaya militer, baik dalam berbicara maupun dalam memperlihatkan bahasa tubuhnya. Dan tentu mereka punya pasar, mereka punya pemilih gitu. Iya. Dan itu menjadi antagonis dengan cara-cara orang sipil gitu, Nung. Mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana kemudian poll tracking melakukan survei 300 profesor itu Iya. memilih Yusuf Kala, kemudian Jokowi dan Mahfud MD. Ini adalah orang-orangnya stylenya itu sipil, betul-betul Iya, sipil gitu. berbeda dengan purnawirawan Dua purnawirawan itu, gitu. militer ini. Ya, tetapi saya boleh ke Bu Iya, Suryati iya, dan iya. Bu Amel dulu. Faktor figur, apakah disadari bagaimana kemudian cara menjual Pak Prabowo dan Oh Pak iya, Wiranto? kalau Pak kami ya Prabowo? di Gerindra itu sangat, misalnya ada yel-yel, Gerindra menang, Prabowo presiden. Gerindra Mbak menang, Gerindra nggak menang, nggak bagaimana lah. supaya Prabowo jadi presiden? Bukan, karena Gerindra sudah yakin sampai sekarang kan semua survei menunjukkan bahwa Gerindra itu nomor 3, bahkan kami punya survei juga yang Gerindra itu nomor 1. Wow. Iya betul. Jadi ini Dari tentu- lembaga nggak usah biasa kenal ya. bukan. Jadi ini memang penting bahwa motivasi bagi masyarakat, motivasi bagi pengurus, motivasi dari kader-kadernya. Ini untuk membawa masyarakat mereka kemudian mencintai dan juga mempunyai cita-cita untuk mencapai sesuatu yang diidekan, divisikan oleh Partai Gerindra sendiri. Tapi disadari tidak kalau tadi Mas Hanta katakan ya memang faktor Prabowo ini jualan Iya, Prabowo. justru itu. Oke. Karena itu kan Persis selalu dulu bilang, Pak SBY di 2004 dan 2009 Iya, di jadi kami Demokrat. selalu Jualannya itu Cuman gayanya berbeda, Mas. Iya. Saya mungkin SBY agak lebih berbeda. sipil, SBY lebih Oke, sipil. terus. kita punya gini, Gerindra menang, Prabowo presiden. Jadi kami punya yel-yel, Gerindra menang, Prabowo presiden, presiden Prabowo. Oh, gitu ya. Saya Dan maaf, dan banyak yang Ya. sudah bergabung tadi Bu Amel kan mengatakan bahwa 10 partai ya Bu yang bergabung. Kalau kami partai sendiri, tetapi dari Indonesia Bisa sudah Ya. bergabung deklarasi, Oke, kemudian Purnawirawan TNI juga sudah bergabung. Jadi kami sebagian kali Bu ya semakin ke sana juga. Ibu Amel. Kalau Pak kita Wiranto kan yang ya- dijual bukan cuma Pak Wiranto ya sekarang, Kalau Pak kita kan Hatim ya, juga ya. Win HT. Iya. Kalau kita bilang Win HT bersih, peduli, tegas, itu rakyat sudah seperti itu, sudah satu suara itu. Kalau di desa-desa kan saya melakukan bakti sosial terus seluruh Jawa. Gerindra menyadari bahwa memang menjual Prabowo. Iya, Eh, kami menjual. Hanura, Ya jelas kami menjual Pak Wiranto dan Haritanu. jadi kalau tanpa Pak Wiranto dan Pak Haritanu kayak rasanya agak berat buat Hanura. Iya. Oh, iya Bu. Tapi dari survei, Iya. kan saya dengarkan banyak sekali. Kita kan suka ragu juga, Pak ini gimana surveinya seperti ini. Tapi kita punya internal survei yang independen dengan respondennya itu 30.000, bukan 1.200 atau 2.000, 30.000. Dan itu sangat Hasilnya? meyakinkan. Nah, nomor 1. Nomor satu, oke. Iya, walaupun ya nomor 1 atau nomor berapa, tapi memang membaik Tapi Gerindra Mbak dan Nunung, kalau Hanura. survei saya begini, saya lebih percaya survei yang 1.500 ketimbang Yang soal banyaknya ya. bukan banyaknya, tapi Oke. metodologi mengambil sampelnya. Sampel itu Ya, dipastikan yalah ketat mewakili populasi. Jadi itu yang mungkin yang gitu ya. harus. Ya, tapi lepas dari apapun, memang dari berbagai survei dua partai ini Iya. membaik. Iya, Apa? ada dua yang menarik menurut saya, Nung. Ini soal pengamatan media saja, Bu. Bagaimana banyak calon yang tidak bisa mengalahkan popularitas dan elektabilitasnya Jokowi sampai saat ini. Iya. Dari poll tracking ini kan menarik ya untuk dilihat ya, kenapa profesor-profesor ini menempatkan 3 besar, itu JK, Jokowi sama Mahfud MD. Kemudian Prabowo sama Wiranto itu di 5 besar, jadi Ya. di bawahnya. Ya. Mungkin pilihan ini memperlihatkan kecenderungan para profesor ini memilih mereka yang sudah punya track record. Ya. Ya. Lalu kemudian juga personalitinya ya, sipil style gitu. Itulah mungkin yang menjelaskan itu. Coba lihat misalnya JK sudah pernah jadi mantan wakil presiden. Ya. Kemudian pengusaha. Lalu gayanya ya itu sipil banget. Ya. Jokowi mantan wali kota.
Nanti kalau jadi presiden jadi mantan gubernur. Ini di antara para profesor Di ya? antara para profesor Di antara pasti saya. para profesor. Kemudian Mahfud MD posisinya juga sipil banget. Lalu kemudian di Mahkamah Konstitusi penelitian yang sama 2 bulan lalu yang punyanya Hamdi Muluk, Fakultas Psikologi UI juga mengambil sampel termasuk saya pada waktu itu. Siapa penantang Jokowi? Mahfud MD juga yang keluar, Dijawab, yang keluar itu bukan para jenderal ini, tetapi ada pada waktu itu Risma Trimaharini, yang wali kota Risma Surabaya, Harini. ada Ahok, lalu kemudian ada Abraham Samad. Yang ingin saya katakan betul seperti kamu bilang tadi, di lapangan di bawah mungkin berbeda dengan suara profesor ini, bisa jadi gitu. Ini profesor ada di lapangan berbeda. Sangat. Di bawah masih mengatakan Indonesia perlu dipimpin oleh seorang yang Baik, Ibu. militer, tegas, dan sebagainya. Kita lanjutkan nanti ya Bu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Persaingan keras antar partai politik membuat koalisi menjadi sebuah keharusan untuk memajukan capres dan cawapres. Bagaimana dengan Partai Gerindra dan Hanura? Partai Hanura mendapatkan energi baru tatkala bos MNC Group Haritanu Sudibyo bergabung. Dengan percaya diri, parpol yang memilih beroposisi dalam 5 tahun terakhir itu langsung tancap gas. Hanura mendaulat Wiranto dan Haritanu Sudibyo sebagai capres dan cawapresnya. Gerindra bahkan sudah sejak pemilu 2009 berniat mencapreskan Prabowo Subianto. Namun karena perolehan suaranya tidak cukup, Gerindra lantas berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Alhasil Prabowo harus rela menjadi cawapres Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia 2014 adalah. Kini Gerindra bertekad dapat mengantarkan Prabowo Subianto ke Istana Negara. Namun itu tidak mudah. Dengan persaingan antar parpol yang keras, koalisi merupakan keniscayaan untuk bisa mengusung Prabowo berlaga di pemilihan presiden dan wakil presiden Juli mendatang. Siapa kawan koalisi yang dilirik Gerindra? Siapa pula kawan seiring yang bakal menjadi kawan koalisi Hanura? Ya, Bu Amel. Hanura sudah mengusung Win HT. Ya. Orang biasanya mengusung calon presiden kemudian menyisakan kursi wakil presiden. Ini sudah terisi penuh di 2 pucuk pimpinan. Kalau misalnya harus koalisi, Ya kalau apa yang mau ditawarkan? Saya meyakinkannya begini, ketika Pak Wiranto punya perhitungan politik tersendiri, dia mengatakan bahwa beliau adalah calon presiden dari Hanura, maka beliau membuat perhitungan tersendiri bahwa calon wakilnya adalah dia pilih sendiri juga, karena punya apa namanya Oh ya, kewenangan. pasti dipilih sendiri oleh calon presidennya. Ketika Tetapi itu kemudian terjadi, semuanya menyambut dengan penuh keyakinan. yakin dapat 20% sehingga melenggang begitu mudah? Harus yakin pertama. Kalau Harus lihat yakin. dari survei yang Iya, kalau disampaikan Mas itu Hanta betul. agak berat itu. Ya. Tapi harus yakin, Ya. karena kita semua bekerja all out tadi saya bilang, Iya. yang darat bekerja di darat, yang di udara terus pengudara, dan saya melihat bahwa masyarakat Tidak ada cerita untuk koalisi. belum. Belum. Saya membaca di sebuah media tentang pernyataan Pak Wiranto tentang koalisi. Koalisi orientasi pasangan Win HT bukan pembagian kekuasaan dan pembagian jabatan menteri, tapi koalisi untuk membentuk kepemimpinan baru yang kuat, Bang Don. Ya, itu semua Kalau ini statement semua politik, statement bagaimana politik. media melihatnya? Itu statement politik yang oleh media juga sudah tahu bahwa ini sebuah statement politik. Action politiknya belum tentu seperti itu, Bu Amel. Tetapi yang menarik menurut saya ya, kalau lihat dari survei ya, antara Pak Wiranto sama Pak Prabowo, Prabowo selalu ada di atasnya. Ada di atas baik Pak Wiranto. partai maupun elektabilitas figurnya gitu. Partai maupun Jadi figur, ya. pertanyaan untuk Partai Hanura misalnya, kalau dia mau mengajak koalisi, dia harus tahu dulu bahwa dia lead dalam perolehan suara, at least mendekati presidensial threshold atau parliamentary threshold yang disyaratkan, kalau kemudian baru seret yang lain. Tetapi kalau tidak, bagaimana bargainingnya itu, Bu Amel, kalau lihat seperti itu? Itu adalah keyakinan Pak Wiranto Haritanu bahwa akan mencapai minimal 20%. Artinya gini,
dia bicara tidak ada koalisi, tidak ada 3 besar, harus menang. Itu yang memicu kami harus menang. Sampai hari ini itulah yang kami pegang. Kita tunggu lah Bu ya kalau gitu kerja kerasnya ya Bu ya. Kerja kerasnya luar biasa. Gerindra. Kalau Gerindra itu kan sekarang trennya naik. Tadi memang ada sedikit turun, tapi naik lagi loh sekarang kan. Jadi Tapi Gerindra agak yakin. sulit kemudian untuk 20%. Kami merasa pokoknya 3 besar lah Ya. Indonesia. Bahwa misalnya karena ada kemungkinan tidak ada satupun Sedikit di bawah. tidak ada satupun partai yang akan sendiri tanpa koalisi, maka tentu kami sampai sekarang memang belum menentukan cawapresnya. Tentu cawapresnya sudah. Nah ini kan cawapresnya nanti akan melihat daripada perolehan pileg nanti. Iya, oke. P3 kemarin itu bagaimana Bu? Ya, itu tadi yang namanya Pak Don itu namanya bahasa politik. P3 datang di acara kampanyenya Gerindra. Nanti Gerindra akan datang di kampanyenya P3 gitu lah. Jadi itu bukan sebuah pendekatan Belum koalisi. ada perjanjian. Oh, belum ada pembicaraan. Saya kira Sudah. pembahasan yang serius belum ada. Oke, sudah ada pembicaraan tapi belum serius gitu ya Bu ya. Saya pikir supaya dapat kesempatan kampanye di 2 tempat, enggak Bu ya? Ya, apa namanya koalisi itu baru real bisa dibaca adalah menunggu hasil pemilu. pilek, ya. Itu kondisinya Indonesia begitu. Iya. Beda nanti di pemilu 2019 yang sudah serempak, sudah bisa sejak awal. Nah, petanya kalau kita melihat dari elektabilitas figurnya yang terbesar memang selalu di survei saya berapa kali Jokowi, lalu kedua Prabowo. Iya. Yang ketiga Pak Abu Rizal Bakri, baru Pak Wiranto. Nah, lalu untuk partai juga hampir sama, PDIP, Golkar, Gerindra, dan mungkin sesekali ada Demokrat sebenarnya yang juga berpeluang kalau bisa merecovery. Nah, dari angka seperti ini maka kemungkinan koalisi itu porosnya maksimal hanya 4. Itu sangat sulit 4 itu. 4 itu adalah Jokowi dengan PDIP-nya membangun poros sendiri, kemudian Prabowo dengan Gerindranya, satu lagi RB dan Golkarnya. Ya, yang keempat ini mungkin saja kalau berhasil meskipun berat, Pak Wiranto membangun poros koalisi sendiri, atau Demokrat SBY yang membangun poros koalisi yang keempat. Nah, kemungkinan yang kedua adalah hanya 3. 3 itu Prabowo, Jokowi, dan yang ketiga adalah ARB. Yang ketiga ini bisa ARB atau yang poros yang ketiga, ARB misalnya berkoalisi dengan salah satu, atau ternyata hanya 2. Bisa saja Pak jadi cawapres. Betul, dugaan saya. Tapi kalau Prabowo mungkin nggak mungkin ya, hanya capres skenario-nya. kalau Pak RB jadi kemungkinannya cawapres, itu bisa berarti juga. Koalisi antara PDI Perjuangan dan Bisa saja, kita tidak tahu. Tapi bisa juga Jokowi dan bisa saja hanya Jokowi dan Prabowo sebenarnya akan bertarung di 2. Jadi itu petanya kita akan lihat hasil pileg nanti seperti apa. Iya, kalau dari berbagai pemberitaan yang berkembang, salah satu hal yang diharapkan dulu ada koalisi sejak awal itu kan antara PDIP dan Gerindra. Ya. Jadi ibu kan pernah mendengar bagaimana teman-teman dari Gerindra mempertanyakan komitmen PDIP tentang batu tulis, gitu, kontrak batu tulis. Lalu kemudian belakangan kalau saya nonton di televisi di tempat di Berita Satu ini termasuk di tempat lain juga, Pak Prabowo itu agak emosional, sepertinya merasa ditinggalkan oleh PDIP, untuk tidak mengatakan dikhianati ya. Jadi ditinggalkan oleh PDIP sampai-sampai kemudian ada pantun gitu. Itu agak susah untuk saya, apakah pantunnya tertuju ke PDIP dan Jokowi dan kawan-kawan atau ke SBY. Jadi coba bayangkan nunggu ini. Boleh bohong asal santun, boleh nipu asal santun. Lalu kemudian boleh curi asal santun, boleh korupsi asal santun, boleh ingkar janji asal santun, boleh jual negeri asal santun, boleh menyerahkan kelautan bangsa asal santun. Lalu kemudian ujungnya saya ingatkan jangan mau dipimpin presiden boneka. Siapa sih sebenarnya yang dituju? Begini, ini tadi kan bahasa politik lagi ya. Oke, baik Bu, bahasa Kalau politik. saya ini sebagai salah seorang juga kader Gerindra, kita harusnya merasa Gerindra itu tidak boleh merasa lemah dong. Tidak usah ngungkit-ngungkit perjanjian lama. Bahwa kita Gerindra ini sekarang sudah siap maju. Rakyat sudah mendukung. Kita mungkin siapa tahu bisa dapat 20% dari kursi di parlemen. Paling tidak tempat ketiga begitu ya Bu ya? Paling sedikit tempat ketiga, skor tempat pertama atau kedua. Kayak Ibu Amel. Betul, karena kita punya sampai namanya sarjana penggerak desa. Oke, ya. Oh, itu sudah. Tapi Pak Prabowo sebenarnya sedang marah tidak sih Bu? Karena kesan yang diambil oleh media itu adalah
Tone-nya ya, tone-nya. marah. Kali sedang emosional. Tapi itu Baik. boleh-boleh saja ya Ya. ketika menagih komitmen. Tetapi kita juga memperhatikan efektivitasnya dengan perilaku pemilih kita yang melodramatik gitu. Jadi seolah-olah awalnya Gerindra dan Prabowo adalah dizolimi, tanda petik yang ingin dibangun. Tetapi justru dengan cara yang seperti Bang Don katakan, itu Bukan saya katakan, cuman ini iya, yang Mas. baca. Karena antagonik. Jadi Iya. justru Kami sudah mendiskusikan. nah, Oke. sudah mulai di ini ya. Iya, Karena Sudah mulai berubah dari peran antagonis kata turning Mas point-nya Firanta. Jokowi. Justru Jokowi atau siapa yang diserang oleh Apa dia Prabowo bilang? mendapatkan Rapopo. turning point itu. Kalau Rapopo. saya kalau soal Hanura, kan ini Pak Wiranto sudah maju tahun 2004. Bahkan waktu itu digendong oleh Golkar. memenangkan konvensi. Pemenang pemilu bahkan pada saat Iya. itu. Ya. Tapi tidak didukung. Tetapi nah, itu dia. Tapi maksud saya begini, tahun 2009 maju lagi. Cawapres. Saya ke rumahnya Pak Yusuf Kala pada waktu itu, Ya. kan beliau bergabung dengan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf bilang suara Golkar segini banyak, suara Pak Wiranto segini banyak pada pemilu tahun 2004. Kalau digabung lolos dong. Tapi waktu yang dilawan kan SBY. Yang kata orang sandal jepit pun akan menang. Ya. Sekarang mau maju lagi begitu untuk ketiga Dipasangkan kalinya. dengan sandal Yang jepit pun pertama, waktu itu pasti yang menang. pertama Ya. Golkar beliau menang, Ya. terbaik, tapi tidak didukung. Itu saya baca juga Maksudnya di tidak koran. didukung oleh Untuk oleh presiden. Golkarnya. Iya, tetapi pada saat putaran pertama memang Dia terbaik. Tidak, Saya baca ini Pak tidak Yusril, mendapatkan cukup Yusril suara, pernah ya. bikin statement. Kalau saya diminta Demokrat, saya mau jadi ketua umum. Saya tidak mau seperti Pak Wiranto di Golkar. Itu kata beliau. Itu ada di statement di koran. Yang kedua, keyakinannya mungkin untuk maju presiden belum. Maka dia gandeng karena Hanura masih kecil waktu itu kan. Nah, yang ketiga ini ya, keyakinan penuh. Dengan 20% lebih. Saya nanti kalau dapat 20% lebih, kita salaman ya. Ya, oh iya. Bukan hanya salah. Tapi gini, Bukan hanya salaman nanti. Bu Amelia. Salaman. Oh, apa Bu? Ya. Dicium. Oke, kalau Saya boleh 20% ke Ibu lebih Amelia dicium sedikit. ya. Apa namanya? Ini nanti akan ada hasil pileg. Hasil pileg akan diumumkan, berarti kan harus koalisi. Apalagi misalnya Hanura tidak bisa memimpin poros koalisi. Harus memutuskan salah satu yang maju. Kalau Ibu Amelia lebih cenderung Pak HT saja yang muda yang nanti berkoalisi untuk dimajukan jadi cawapres atau Pak Wiranto? Pak Wiranto Menurut saya saja. nggak bisa begitu, karena ini sudah senior junior, beda etnis, agama dan sebagainya sudah bineka Ibu, tunggal ini ika. harga mati ya, Bu, ya? Ya, harga mati. Kalau Dia tidak harus cukup harga 20% tadi Bu mati. maksudnya. Berat Kan harus sekali ya, pasti realistis. kan harus koalisi, tapi tidak seperti koalisi yang gendut ya. Maksud saya pasti ada beberapa yang akan bersama-sama. Tetapi itu berarti Dan harus tidak memimpin. Soalnya Dan mitra tidak koalisi, harus. misalnya koalisi dengan PAN, Pak Hatta mau juga jadi cawapres. Jadi capres malah. Iya, capres bahkan. Iya. Koalisi dengan PKB, sudah ada Pak Mahfud yang nunggu, atau Muhaimin. Koalisi dengan PKS sudah juga ada nama gitu. Jadi harus ada salah satu. Masih ada lagi yang lain yang Bapak belum sebut. Siapa Bu kira-kira? Apalagi PDIP sudah punya Jokowi, Iya, Golkar Bapak sudah belum punya. sebut aja. Yang menarik itu Nung, mungkin konstelasi koalisinya akan menjadi bagaimana Ya. pentingnya partai-partai Ya. kecil. Ya. Jadi bukan penting partai besarnya. Ya. Partai Partai kecil kecil lah yang jadi menentukan menentukan. Jadi kingmaker bisa jadi sangat mahal dan seterusnya gitu. Ya. Iya. Tapi partai kecil biasanya merapat ke yang elektabilitas tinggi, belajar dari Pak SBY 2009. Itu Semua persoalan, partai iya. Islam basis Justru belajar. ngumpul ke Pak SBY dapat Enggak, jatah enggak. menteri. Justru Dapat belajar. jatah menteri. Pak, justru belajar dari 2009 itulah yang kita harus berbuat sesuatu yang tidak seperti 2009 Demokrat. Oke, Ibu. Kita lanjutkan nanti ya, Bu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, sejak dideklarasikan dan berlaga di pemilu 2009, Gerindra dan Hanura memilih beroposisi. Apakah kemudian pada tahun kedua partai politik ini bakal ikut memerintah? Kalau Bu Amel tadi katakan karena yakin menang, Yakin. merintah lah pasti. Kalau nggak menang, Bu, mau Kita oposisi bicara lagi. yakin dulu tanggal 9 itu, tunggu tanggal 9 aja. Tapi kalau saya, Bu, karena saya sudah berada di darat ya, seluruh Jawa sudah saya paranin tuh rakyat. Tidak satu pun mereka minta uang, tapi mintanya air bersih untuk mandi, jalan. Itu permintaannya, pendidikan dan kesehatan. Cuma itu. Itu mintanya sekarang atau nanti? Saya bilang kalau Anda nanti memilih Pak Wiranto sebagai pemimpin nasional bersama Pak Haritanu, insya Allah itu akan dilaksanakan. Apa kata mereka? Mereka sangat setuju gitu. PHT, bersih, peduli, tegas. Itu pada saat kampanye ya, Bu ya. Nah, ini Saya sekarang. kira semua partai pun di daerah kampanye itu pasti ngomong begitu.
nanti kami akan meningkatkan kesejahteraan. Bukan Bu, saya bukan ngomong, mereka yang minta. Iya, sama bukan. Bu. Mereka juga minta ke saya pun juga mereka minta ke saya. Dari dulu ke Pak SBY pun begitu semua. Iya. Jadi memang itu semua yang diharapkan rakyat. Tentunya pemerintah yang akan datang harus berusaha lebih memenuhi, meskipun sekarang sudah ada tapi mungkin belum berjalan baik, akan ditingkatkan. Saya kira semua pimpinan nasional akan berkata begitu dan semua rakyat yang bertemu gitu. Karena rakyat itu kan segmen-segmen. Ibu, segmen ketemu dia, segmen ketemu saya, ketemu yang lain-lain. Ibu boleh sedikit kita kalkulasi tadi kalau kita bicara soal hasil pileg ya. Kemudian kalau Mas Hanta tadi katakan kalau tidak sampai 20%, cuma sekian persen harus koalisi untuk memerintah. Pak Prabowo pilih siapa? Iya. Pak Prabowo mau kemana? Apanya yang kemana? Ke partai yang mana? Iya. Kan begini ya. Sekarang Kalau ini dari Gerindra itu secara internal berharap menang sampai 20%. Ya, sudah. Kalau elektabilitas Di bawah itu? paling sedikit nomor 3. Kalau memang tidak sampai 20% kan harus koalisi. Ya Bu. Koalisi ini tentu mencari hasil pileg, kemudian berkoalisi dengan partai yang sehaluan, nasionalis, kemandirian bangsa. Gitu. Oh, masih banyak kalau gitu pilihannya Bu ya, Bang ya. Tidak langsung ini yang datang nggak pasti ada Masih penilaian banyak. bahwa P3 salah satunya. senada separtai. Ya. Seidealnya sama. Tetapi harus tetap Visi-misi. menjadi lead-nya, begitu ya? Oh iya, pasti. Ya. Tidak Karena akan kita mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden. tidak akan menjadi cawapres. Ya. Jadi lead-nya harus Gerindra, begitu ya? Betul, ya. Bantu. Iya, saya masih entah bagaimana. Saya butuh komentar pendek aja dari ketiga narasumber dan panelis. Sebetulnya kan dua-dua tokoh ini masih punya masalah-masa lalu ya. Saya membaca buku misalnya Bersaksi di Tengah Badai yang punyanya Pak Wiranto, terbit tahun 2003. Lalu kemudian tiba-tiba setahun kemudian sebagai jawaban dari Prabowo terbitlah buku Politik Huru-Hara Mei 1998. 1 tahun kemudian itu. Kemudian ada lagi bukunya Habibie, Detik-detik yang Menentukan. Saya ingin mengatakan bahwa kedua figur ini agak susah melepaskan diri dari peristiwa tahun 98. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan itu, lalu kemudian kita sudah tahu peristiwa-peristiwa politik setelahnya, tapi agak unik gitu Mas Hanta, bahwa kemudian Pak Prabowo itu justru naik gitu. Saya tidak mengatakan Pak Wiranto punya, karena bagi saya dia masuk ke Partai Tengah. Tapi masuk 3 besar itu artinya masa lalu itu tidak terlalu berpengaruhkah untuk urusan-urusan yang begini, atau kita cepat melupakannya, atau ada strategi untuk mengatakan masa lalu itu sejarah benar menurut masing-masing, padahal itu his story bukan history gitu. Jadi itu yang bisa kita terima. Gimana kira-kira yang ini, Nung? Pak Prabowo itu juga unggul di ini loh survei. Ya, itu sebelum betul. Jokowi naik. Tapi perilaku pemilih kita memang pemaaf dan pendek Itu dia. ingatan. Itu ada masalah. Tapi isu begini, pertama persyaratannya Bang Don menurut saya, apakah isu itu menjadi penting bagi publik? Itu betul. Penting atau Itu tidak? betul. Misalnya orang bicara Untuk masa reformasi, sekarang, tapi betul. yang bagi penting bagi mereka adalah nasi, bukan reformasi misalnya gitu. Oh, baik. Yang kedua, apakah itu memiliki efek resonansi yang besar? Ada pemberitaan media yang sangat masif masuk ke masyarakat semuanya. Jadi ada dua Sebelum Anda persyaratan. teruskan, apakah hasil survei yang menempatkan Jokowi jauh 2 atau 3 kali lipat di atas Prabowo misalnya bukan jawaban publik tentang say no to you? Mungkin iya. Karena liability Tapi skill tidak begitu signifikan Bang Don saya. Tapi Jokowi lebih pada Jokowinya. Satu, tadinya kan ada Prabowo yang dianggap antitesanya SBY, lalu muncul Jokowi yang melengkapi antitesa, bahkan mungkin sintesanya. Dengan ada magnet figurnya, ini persepsi. Politik itu persepsi ceritanya. Dipengaruhi oleh opini. Nah, Jokowi juga media daring, beritakan pemberitaan media yang tone sangat positif. Ditambah lagi ada tren perilaku pemilih kita yang menginginkan karakter seperti Jokowi. Lepas dari Pak Jokowi, lepas dari Jokowi, Gerindra, Prabowo dan Pak Wiranto, Bang Don tadi katakan ada persaingan. Nah, itu betul. Dari dulu, Bu Sumaryati. Ya semua manusia boleh bersaing kan. Tapi ini keras banget, Bu. Ini Iya, saya tahu. kesannya gitu. Dua-duanya membuat buku yang sangat berbeda. Betul. Tetapi Ini padahal dari- bekas atasan bawahan ini, Bu. Ya nggak masalah dong. Jadi kan mereka semua sudah purnawirawan kan. Oke, ya. Jadi kalau dari Gerindra, Prabowo kan sudah membuat buku yang menjelaskan bahwa dia tidak terlibat. Dan ini ternyata kemarin juga dibuktikan di DKI, meskipun Ahok itu dari Tionghoa juga nggak ada masalah. Ya. Jadi sebetulnya persepsi yang oleh rakyat kemudian disebut
persepsi yang disebut oleh yang itu satunya itu tidak benar gitu loh. Yang benar adalah Yang itu satunya mana itu? ya gitu loh. Maksud saya Iya. buktinya sekarang rakyat kan memilih. Oke. Jadi berarti yang disampaikan yang tidak benar kemudian sudah percaya bahwa yang disampaikan pihak Ibu itu Sumaryati mau benar. katakan bahwa rakyat percaya kepada apa yang kemudian disampaikan dalam penjelasan Prabowo Iya. begitu ya? Begitu Mas Hana. Saya- Menurut Sebentar, saya memang habis tidak itu ya, tunda, Bu. terutama di kelas menengah ke atas itu Iya. menjadi hambatan atau tantangan terberat untuk mengklarifikasi itu tuntas. Cuma problemnya di masyarakat kita yang banyak pemilih Beda halnya, sosiologis ya. itu memang mungkin tidak begitu menjadikan isu HAM itu menjadi begitu penting. Tapi Baik. kita tidak tahu kalau kemudian gulirannya luar biasa, Iya. kemudian bertransformasi bisa juga berpengaruh. Bu Amel ada tanggapan tentang ini? Saya selalu tanya juga apa yang terjadi Pak di Wiranto 98 mengatakan. pada Pak Wiranto ya. Ya. Jadi waktu itu beliau bilang bahwa situasi begitu kritis, rakyat sedang marah sama tentara ya. Lalu beliau dapat surat oleh Pak Harto diberi tanggal 16 Mei 98. Di situ Bapak mengatakan, "Boleh kamu pakai, boleh tidak dipakai." Lalu beliau kumpulkanlah semua senior-senior. Katanya, apa yang akan kita lakukan? Semua menyatakan tidak boleh dilakukan. Karena kalau itu dia lakukan, maka bentrok antara rakyat dengan tentara tidak terhindarkan. Itu adalah salah satu yang memulai beliau berbicara tentang hati nurani. Ya. Kalau bicara itu tampaknya Hanura dan Gerindra tidak akan mungkin berkoalisi. Iya, itu dia. Saya ingin mengatakan, udah benar kesimpulanmu. Tapi sering juga bersama. Bukan semata-mata tidak bisa karena itu kan. Oh iya, Bu. Hanura sudah punya capres sama cawapres. Oh iya Ibu betul. Gerindra pokoknya jadi capres lah nggak mungkin. Tapi dong. ketika berhadapan di pemerintahan dengan SBY, mereka sering bersama juga. Nah, ada kemiripan juga dua partai ini 2009 hingga 2014 ini konsisten di luar pemerintahan. Kendati pun kalau kita track lagi, Hanura selalu berbeda dengan kebijakan pemerintahan SBY. Kalau Gerindra pernah bersama, Iya. misalnya di angket pajak kalau nggak salah ya, pernah bersama. Beberapa kebijakan ada sama. Jadi ini yang menurut saya juga politik itu juga tidak bisa dikatakan semuanya tidak mungkin. Saya selalu mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Jadi kita tidak tahu untuk melengkapi. Betul, kalau itu Anda sampaikan itu betul, tetapi kalau sudah punya capres sama wapres, sedangkan dari Gerindra punya capres saja lah ya nggak mungkin lah. Kecuali koalisi di pemerintahan ya Bu, di pemerintahan Ya, setelah bisa, sebelumnya. Iya. Bisa. Tetapi kalau di pimpinan negara ini kelihatan Agak berat, bukan agak berat lagi ya Bu? Harus ada yang Tidak ya. bisa. Tidak bisa bahkan. Bu Amel tidak bisa betul? Nggak bisa. Tapi Oke, harus, kalau iya. terjadi memang harus ada yang mengalah. Nah itu yang Yang berat dilihat sekali nanti, dilakukan ya. berat. Ya, kita sudah sampai di bagian akhir. kalau untuk yang mengalah ini yang elektabilitasnya lebih rendah atau yang lebih tinggi? Sudah. Enggak, ini kan suatu pertanyaan. Iya betul. aja, kan? Maksud Ibu mendingan Hanura mengalah begitu ya. Kalau lihat survei Bu Kalau lihat sekarang. hasil tunggu Iya. tanggal 9 aja. Kita tunggu lebih dari 20% soalnya Bu Amel ya. Tanggal 9 juga belum tahu persis kan hasil tanggal 9 gitu. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Ibu Amelia, boleh saya dapatkan optimismenya untuk pemilu Optimisme 2014? saya hanya mohon kepada seluruh warga masyarakat seluruh rakyat Indonesia untuk yakin mendukung Partai Hati Nurani Rakyat, Win HT. Bersih, peduli, tegas. Kalau saya tentu saja dengan melihat elektabilitas Gerindra yang makin naik, semoga akan menjadi paling tidak nomor 2 atau paling sekarang sudah nomor 3 ya. Kemudian tentu marilah kita bersama-sama memilih Prabowo Subianto nantinya sebagai presiden. Untuk itu makanya pileg harus mendapatkan hasil sampai 20%, sehingga akan bisa tidak kesulitan untuk mencalonkan Prabowo. Dan untuk itu marilah kita kerja keras sungguh-sungguh untuk memenangkan Partai Gerindra di pileg 2009. Ibu sedang tidak menghindari mencium Bu Amel ya? belum nanti. Oke, Mas Ibu Amelia Win Hati, 2014 ya. mari dukung Prabowo. Mari Tadinya dukung saya mau Prabowo. tanya Bang Dom, mari pilih siapa gitu. Sampai lagi. Kita siapa yang menang saja. Untuk adanya perubahan atau transformasi di Indonesia menjadi Indonesia bangkit. Ya, menurut saya semua partai harus optimis, tidak ada pilihan. Tapi setelah 9 April harus memutuskan nanti siapa dengan siapa, dan itu akan kelihatan peta pertarungan yang sesungguhnya. Dan setelah itu ada pertimbangan koalisi lagi di pemerintahan. Jadi politik kita menurut saya sangat dinamis. Kalau capresnya sudah semakin bisa diprediksi, cawapresnya masih agak dinamis. Nah, karena itu kita dorong publik, masyarakat memilih tentu dengan membuka rekam jejak partai, calegnya, capresnya, dan seterusnya, agar ada ketersambungan antara dia datang ke bilik suara dengan apa yang sudah dilakukan partai itu sepanjang 5 tahun. Oke,
Optimisme sekarang, realistis sesudah itu. Dan Bang Doni. memilih siapa? Saya mengamati kampanye Pak Prabowo dan beberapa yang lain gitu. Tapi saya agak memberi catatan. Itu suaranya terlalu keras untuk saya. Satu. Kedua, menurut saya ada kecenderungan, mungkin ada beberapa yang lain juga, itu menyerang. Ya. Dan saya khawatir kalau yang diserang itu adalah Jokowi, itu seperti kalau kita main volley, ini tosernya yang mengumpan orang smash. Dan Jokowi dengan caranya yang sederhana gitu. Aku ora opo-opo, lalu ngomong seperti itu justru akan membuat semakin naik begitu. Saya tidak dalam posisi apapun, kita akan tahu, kita akan terima siapa saja yang menang untuk negara ini, yang penting untuk kebaikan, tapi kampanyenya mungkin memang tidak lagi musimnya seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Ingat Pak SBY 2003-2004 dulu, dia melambung juga karena serangan. Ya, terima kasih juga Bang Don, Mas Hanta. Dan itulah akhir perjumpaan kita kali ini. Saya Nung Setiani, sampai jumpa pekan depan.